karena aku masuk ke program studi teknologi pangan, teknologi hasil pertanian, jurusannya teknologi hasil pertanian, program studi teknologi pangan, banyak praktikum gitu. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, ataupun malam ya. Perkenalkan, namaku Muhammad Dafu Arya Prayoga dari Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya. Sekarang aku masih menempuh semester 2 ya teman-teman. Sebenarnya mau ke semester 3 sih gitu. Dulu aku masuk ke Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya ini melalui jalur SBMPTN ya. Seperti yang teman-teman tahu, jalur SBMPTN ini sendiri merupakan jalur masuk ke perguruan tinggi kedua setelah SNMPTN untuk masuk ke perguruan tinggi tadi ya. Sebenarnya alasan dulu kenapa aku pilih teknologi hasil pertanian itu karena saya itu sebenarnya ingin masuk ke ke ranah bisnis gitu teman-teman. Tapi juga masih pingin yang ada bau-bau saintek gitu. Nah karena dulu saya suka biologi dan kimia, akhirnya ya saya pilih teknologi hasil pertanian ini. Selain itu juga dulu minta saran dari alumni SMA perihal di teknologi pertanian gitu. Dan setelah aku ungkapkan alasan-alasan kenapa pingin ke sana, akhirnya disarankanlah teknologi hasil pertanian ini. Akreditasi teknologi hasil pertanian di Universitas Brawijaya sendiri itu sudah terakreditasi A teman-teman dari BANPT. Selain akreditasi nasional, teknologi hasil pertanian di Universitas Brawijaya ini juga sudah terakreditasi secara internasional teman-teman oleh IFT loh. Karena Universitas Brawijaya ada di Kota Malang, untuk biaya hidupnya juga tidak terlalu tinggi teman-teman. Sebenarnya tergantung teman-teman sendiri sih. Kalau memang mau yang murah, sebenarnya di Malang itu sekali makan itu bisa habis antara 10.000 sampai 15.000 rupiahan gitu. Tapi kalau mau cari yang lebih mahal tentu saja juga ada gitu. Untuk materi perkuliahannya bagaimana? Untuk materi perkuliahan di awal-awal sih masih umum ya teman-teman. Masih ada kayak mata kuliah seperti biologi dasar, kimia dasar, fisika dasar, kalkulus, dan semisalnya gitu. Tapi untuk aku kan karena aku masuk ke program studi teknologi pangan, teknologi hasil pertanian, jurusannya teknologi hasil pertanian, program studi teknologi pangan. Jadi di semester 1 itu juga udah diperkenalkan sama mata kuliah PITP atau pengenalan ilmu dan teknologi pangan gitu. Untuk semester berikutnya mulai nih dijurusin gitu. Ada perkuliahan kayak keteknikan pengolahan gitu. Tapi secara umum mata kuliahnya juga masih umum sih. Jadi kayak ada kimia dasar 2, kimia organik, statistika dan sebagainya gitu. Baru nanti semester 3, semester 4 dan ke atas itu mulai dijuruskan benar-benar ada evaluasi pangan, metode ilmiah dan sebagainya gitu. Untuk nilai gimana Kak? Apakah sulit gitu? Sebenarnya untuk nilai ini tergantung dari teman-teman sendiri sih. Karena kalau teman-teman belajar gitu ya, terus niat perkuliahnya sebenarnya nilainya nggak terlalu sulit sih, insya Allah bisa. Yang penting belajar dan niat ikut perkuliahannya tadi ya. Nah, seperti yang aku singgung tadi seputar program studi, untuk teknologi hasil pertanian sendiri itu untuk peminatannya ya ada dua peminatan program studi. Yang pertama program studi teknologi pangan yang aku ikuti. Kemudian juga ada program studi bioteknologi teman-teman. Nah untuk peminatannya ini dipilih kapan? Untuk peminatannya ini sebenarnya dipilih saat kita milih SNMPTN sama SBMPTN dulu. Jadi kita nggak milih jurusannya tapi langsung kita pilih teknologi pangan atau bioteknologi gitu teman-teman. Untuk teknologi pangan sendiri seperti namanya berkutat di masalah pangan ya, baik industri, penelitian tentang pangan dan kewirausahaan pangan gitu. Untuk bioteknologi juga kurang lebih sama, itu penggunaan bioteknologi lebih difokuskan pada skala industri teman-teman.
Untuk gambaran tugas akhirnya bagaimana? Sebenarnya karena saya masih semester 2 ya, baru mau ke semester 3 juga. Masih belum ada bayangan sih gimana kalau tugas akhirnya gitu. Tapi karena saya ada di teknologi pangan ya, untuk judul-judul teknologi tugas akhir atau skripsi teknologi pangan itu kurang lebih ya seperti pengaruh penambahan zat apa terhadap penambahan gizi atau organoleptik dari sifat organoleptik dari pangan tersebut gitu kan, pengaruh bahan terhadap sifat organoleptik dan sebagainya. Tapi selain hal-hal yang berbau saintek, berbau penelitian seperti itu, sebenarnya di teknologi pangan ya, di jurusanku ini tugas akhir itu nggak cuma apa ya buat skripsi gitu teman-teman, sebenarnya juga bisa kita kayak tugas akhirnya berupa laporan kewirausahaan bisa teman-teman, karena dulu ada kakak tingkat yang sudah lulus dulu itu ada yang menggunakan laporan kewirausahaan sebagai tugas akhirnya teman-teman, dan ya lulus ya. Jadi tidak melakukan penelitian-penelitian seperti biasanya gitu ya, wirausaha gitu. Untuk prospek setelah lulus gimana kak? Nah, gimana ya kan, untuk prospek setelah lulus itu untuk teknologi hasil pertanian itu sebenarnya luas ya. Ya sebenarnya ya kayak perkuliahan lain gitu. Tapi kalau mau difokuskan ke jurusan ya, untuk teknologi pangan itu biasanya itu tentu ke industri pangan. Ke industri pangan itu jadi apa kak? Untuk ke industri pangan itu biasanya bisa jadi supervisor di bidang apa? Nah, itu biasanya di quality assurance, quality control, atau bahkan produksi ya. Karena kita juga belajar tentang keteknikan pengolahan itu, tentang mengolahnya gitu. Kita kayak ya engineer-nya gitu kan. Gimana cara buatnya di skala industri. Selain bekerja di perusahaan, di teknologi pangan ini sebenarnya juga diajarkan tentang kewirausahaan kan. Jadi sebenarnya ya keluar jadi entrepreneur juga bisa gitu, walaupun memang jadi entrepreneur nggak harus kuliah gitu ya. Kemudian gimana kalau bioteknologi kak? Kalau bioteknologi kurang lebih sama, cuman memang mungkin bidangnya berbeda, bukan di bidang pangan ya. Mungkin bidangnya seperti industri kosmetik, kesehatan, bahkan bisa ke itu apa namanya kayak produksi vaksin gitu, produksi obat gitu dengan farmasi gitu bisa. Untuk kesan selama perkuliahan bagaimana? Nah, ini untuk kesan selama perkuliahan karena masih daring ya, jadi memang masih belum terlalu kerasa sih teman-teman. Tapi untuk kalau boleh bilang ya, selama perkuliahan daring ini gimana? Sebenarnya ya untuk materinya sesuai ekspektasiku dulu sih. Ekspektasi dulu mau masuk ke teknologi pangan gimana ya sesuai. Mungkin yang agak kaget tuh karena banyak praktikumnya sih, memang banyak praktikum gitu. Nah untuk dosen gimana? Untuk kesan dosen sih sebenarnya sama aja, saya rasa di semua universitas kurang lebih sama. Ada dosen yang memang enak gitu, dan ada dosen yang memang agak sulit dihubungi lah, atau sulit dipahami atau bagaimana kan gitu. Tapi untuk pergaulan juga orang-orangnya sebenarnya santai-santai sih, ada yang kaku gitu. Oke. Untuk pesan ya, untuk pesan gimana untuk orang teman-teman yang mau masuk ke jurusan teknologi hasil pertanian, semangat aja gitu kan, semangat aja belajar, berdoa gitu, dan jangan ragu buat masuk teknologi hasil pertanian Universitas Brawijaya, karena memang jurusan ini di Universitas Brawijaya itu termasuk yang terbaik ya, bisa dibilang yang terbaik di Indonesia, kedua lah setelah IPB gitu. Jadi emang kualitas pengajarannya bagus gitu. Mungkin kalau pesan yang lain ya apa ya, ya semangat aja sih, semangat aja belajar, berdoa, jangan lupa minta restu orang tua gitu. Di jurusan ini teknologi hasil pertanian itu sebenarnya perkuliahannya agak santai sih, agak santai. Cuman memang itu tadi seperti yang sudah saya singgung, itu praktikumnya banyak. Untuk semester 1 aja itu kemarin ada 3 praktikum gitu kan. Nanti kedepannya memang banyak praktikum seperti itu. Mungkin itu dari saya, terima kasih.